Ketika sekelompok keluarga yang harmonis menemukan sebuah kotak antik di loteng rumah baru mereka, mereka tidak pernah membayangkan bahwa penemuan tersebut akan merubah hidup mereka selamanya. Kotak itu terbuat dari kayu tua yang dihiasi dengan ukiran-ukiran misterius, dan tampaknya belum pernah dibuka sejak lama. Mereka terkesima dengan barang antik ini dan memutuskan untuk membukanya, hanya untuk menemukan sebuah benda yang tampaknya biasa. Sebuah cincin kuno yang tampak berkilau dengan aura yang tidak wajar. Keseharian mereka yang damai segera terganggu oleh serangkaian kejadian aneh yang mulai muncul secara perlahan. Suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari, dan benda-benda rumah tangga bergerak tanpa penjelasan. Lampu-lampu berkedip dengan sendirinya, dan pintu-pintu tertutup dengan keras di tengah malam. Anak-anak mulai mengalami mimpi buruk yang menakutkan, sementara orang tua merasakan sensasi dingin yang menyelimuti tubuh mereka di waktu yang tidak wajar. Semakin lama, mereka menyadari bahwa semua kejadian aneh ini berpusat di sekitar cincin yang mereka temukan. Teror yang tidak bisa mereka jelaskan terus berkembang, membangkitkan rasa takut yang semakin mendalam. Di tengah kebingungan dan ketakutan, mereka mencoba untuk mencari tahu asal-usul cincin tersebut dan menemukan bahwa benda itu bukan sekadar barang antik. Ada sesuatu yang sangat jahat dan kuat terikat dengan cincin itu. Sementara mereka berusaha untuk menenangkan diri dan mencari solusi, anggota keluarga mulai mengalami kehilangan yang tidak terduga. Dan di balik setiap kejadian aneh, ada sebuah kutukan yang mengancam untuk menghancurkan kehidupan mereka. Ketegangan di dalam rumah semakin meningkat saat satu persatu anggota keluarga mulai menghilang secara misterius. Pertama, anak bungsu mereka, Aiden, menghilang tanpa jejak setelah bermain di halaman belakang. Ketika mereka mencarinya, semua yang mereka temukan adalah jejak kaki yang mengarah ke hutan di belakang rumah. Keluarga tersebut merasa panik dan tertekan saat mereka menyadari bahwa jejak kaki itu hilang begitu saja di tengah hutan yang gelap. Ada sesuatu yang tampaknya menjerat mereka dan membuat mereka semakin terjebak dalam cengkraman kutukan tersebut. Kehilangan Aiden membawa ketegangan yang memuncak di dalam rumah. Pencarian yang dilakukan tidak membuahkan hasil, dan setiap malam, ketakutan akan kehilangan semakin mendalam. Suara-suara aneh dan bayangan yang bergerak tanpa penjelasan mulai muncul, menyebabkan anggota keluarga lainnya merasa terjaga dan ketakutan. Mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan kutukan, tetapi juga dengan kekuatan yang tampaknya bisa membaca ketakutan mereka dan menggunakan itu sebagai senjata. Saat mereka mulai berusaha untuk mencari jawaban dari berbagai sumber, mereka menemukan bahwa kutukan yang mereka hadapi bukanlah hal yang biasa. Ada kekuatan jahat yang ingin menguasai mereka dan menghancurkan seluruh keluarga. Mereka harus mencari tahu bagaimana cara menghentikan kutukan ini sebelum lebih banyak anggota keluarga yang hilang. Tetapi waktu terasa semakin mendekat dan ancaman semakin nyata. Dalam upaya untuk memecahkan misteri kutukan tersebut, keluarga mulai mencari bantuan dari seorang ahli okultisme. Ahli tersebut menjelaskan bahwa cincin kuno itu berasal dari ritual kuno yang digunakan untuk mengikat jiwa manusia ke dalam dunia lain. Ritual ini seringkali dilakukan untuk tujuan jahat, dan cincin itu adalah kunci untuk membuka gerbang ke dunia gelap. Keluarga tersebut terkejut mendengar penjelasan ini, dan mereka semakin cemas mengetahui bahwa mereka mungkin sudah terlalu terlambat untuk menghentikan kutukan. Dalam upaya untuk menghentikan kutukan, mereka mengikuti petunjuk ahli tersebut untuk melakukan ritual pembersihan. Namun, setiap upaya mereka hanya memperburuk keadaan. Suara-suara aneh semakin keras, dan anggota keluarga yang tersisa mulai mengalami halusinasi yang menakutkan. Mereka merasa seperti berada di bawah pengawasan makhluk yang tidak terlihat, yang tampaknya semakin dekat dan lebih kuat setiap harinya. Ketika mereka mencoba untuk melawan kekuatan jahat ini, mereka menyadari bahwa kutukan tidak hanya mengancam mereka, tetapi juga memanipulasi pikiran mereka untuk membuat mereka saling mencurigai. Ketika situasi semakin memburuk, salah satu anggota keluarga mulai merasa bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan kutukan, tetapi juga dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Ketika malam semakin larut dan ketegangan mencapai puncaknya, mereka menghadapi kenyataan mengerikan bahwa mereka mungkin sudah terlalu dalam jangkauan kutukan dan tidak ada jalan keluar. Keputusasaan keluarga semakin meningkat ketika upaya mereka untuk melawan kutukan semakin tidak efektif.
Mereka berusaha menghubungi semua orang yang mungkin dapat membantu, namun semuanya tampaknya sia-sia. Dalam malam yang gelap, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Setiap gerakan dan suara di sekitar rumah membuat mereka merasa semakin terjebak dalam kegelapan. Keluarga ini merasa seperti terkurung dalam labirin yang tidak ada jalan keluarnya. Dan ketegangan semakin memuncak saat mereka mulai kehilangan harapan. Suatu malam, ketika semua orang tertidur, mereka terbangun dengan terkejut mendengar suara teriakan Aiden yang hilang dari hutan. Suara itu begitu jelas seolah berasal dari dalam rumah. Namun ketika mereka berlari keluar, mereka tidak menemukan apa-apa. Rasa takut yang mendalam menyelimuti mereka, dan mereka merasa seolah ada sesuatu yang menipu dan mempermainkan mereka. Pintu-pintu tertutup dengan keras, dan jendela-jendela bergetar seolah ada kekuatan yang mencoba menerobos masuk. Mereka mulai merasa bahwa setiap langkah mereka hanya memperburuk keadaan dan membawa mereka lebih dalam ke dalam kutukan. Dalam upaya untuk mencari tahu lebih lanjut, mereka menggali sejarah rumah dan cincin tersebut. Mereka menemukan bahwa kutukan ini memiliki sejarah panjang dan telah menelan banyak korban di masa lalu. Setiap keluarga yang pernah memiliki cincin ini mengalami nasib yang sama. Anggota keluarga menghilang satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Ketika mereka menyadari pola ini, ketakutan mereka semakin mendalam, dan mereka merasa semakin terjebak dalam perangkap yang tidak ada jalan keluarnya. Ketika keluarga mulai memahami bahwa mereka mungkin tidak bisa menghentikan kutukan, mereka memutuskan untuk mencari cara lain untuk melawan kekuatan jahat tersebut. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal yang terkenal dengan kemampuannya untuk menghadapi entitas jahat. Paranormal tersebut, seorang wanita tua dengan pengetahuan mendalam tentang dunia gaib, tiba di rumah mereka dengan raut wajah serius. Ia segera merasakan kehadiran kekuatan gelap yang mengelilingi rumah, dan ia memulai ritual pembersihan yang intens. Namun, saat ritual dimulai, keadaan malah semakin memburuk. Suara-suara aneh dan penampakan-penampakan menakutkan muncul di sekitar rumah, membuat keluarga semakin tertekan. Paranormal tersebut mengalami kesulitan dalam melawan kekuatan jahat yang tampaknya semakin kuat. Ketika ia mencoba untuk menenangkan situasi, sebuah lonceng tiba-tiba berbunyi dengan keras, dan anggota keluarga yang tersisa mulai mengalami halusinasi yang mengerikan. Mereka merasa seperti sedang berada dalam dunia yang terbalik, di mana segala sesuatu tampak berbahaya dan tidak dapat dipercaya. Dalam kekacauan yang semakin meningkat, paranormal tersebut mengungkapkan bahwa kutukan ini tidak hanya mengancam mereka, tetapi juga memiliki tujuan jahat yang lebih besar. Ia mengatakan bahwa kutukan ini bertujuan untuk menghancurkan semua yang ada di sekitar cincin, dan mengubahnya menjadi kekuatan kegelapan yang tak tertandingi. Keluarga tersebut harus menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin tidak hanya berjuang untuk keselamatan mereka sendiri, tetapi juga untuk menghentikan kekuatan jahat yang akan mengancam dunia. Ketika paranormal meninggalkan rumah, suasana semakin mencekam. Keluarga yang tersisa merasa seperti terperangkap dalam kegelapan yang tak berujung. Setiap malam, mereka merasakan kehadiran makhluk jahat yang semakin mendekat. Suara-suara aneh terus mengganggu mereka, dan mereka mulai mengalami mimpi buruk yang semakin nyata. Keluarga ini merasa seperti dikelilingi oleh bayangan gelap yang ingin menelan mereka seluruhnya. Pada malam yang sangat gelap, salah satu anggota keluarga, Laura, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ketika mereka mencari Laura di seluruh rumah dan halaman, mereka hanya menemukan jejak kaki yang menghilang di tengah kegelapan. Suasana semakin mencekam, dan keluarga tersebut merasa semakin putus asa. Mereka mulai berpikir bahwa makhluk jahat yang mengancam mereka memiliki kekuatan untuk menarik orang ke dalam kegelapan dan menghilangkan mereka tanpa jejak. Dengan kehilangan yang semakin besar dan ketegangan yang memuncak, keluarga merasa seperti mereka berada di ambang kehancuran. Mereka mulai merasa terasing satu sama lain, dan ketidakpastian tentang masa depan mereka semakin menghantui mereka. Kegelapan yang mengintai semakin kuat, dan mereka harus menghadapi kenyataan mengerikan bahwa mereka mungkin tidak dapat melarikan diri dari kutukan yang mengancam mereka. Keluarga yang tersisa merasa semakin terasing satu sama lain saat ketegangan dan rasa takut semakin meningkat. Mereka mulai saling menyalahkan dan mencurigai satu sama lain, yang hanya memperburuk situasi. Ketika mereka mencoba untuk menghadapi ketidakpastian dan kehilangan yang mengancam mereka,
Mereka semakin terjebak dalam rasa putus asa. Mereka merasa seperti berada dalam lingkaran setan di mana setiap langkah hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Dalam suasana yang semakin mencekam, mereka menemukan catatan lama yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya rumah tersebut. Catatan itu berisi peringatan tentang kutukan yang melanda rumah dan bagaimana kutukan tersebut menyebabkan kematian dan kehancuran. Catatan tersebut mengungkapkan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan adalah dengan melakukan ritual yang sangat berbahaya dan sulit. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin tidak memiliki pilihan lain selain mencoba ritual tersebut meskipun risikonya sangat besar. Namun, saat mereka mempersiapkan diri untuk ritual tersebut, mereka mengalami kejadian-kejadian aneh yang semakin membuat mereka tidak stabil. Suara-suara menakutkan dan penampakan-penampakan gelap semakin sering muncul, dan mereka merasa seolah-olah kutukan sedang semakin menguasai mereka. Mereka mulai kehilangan harapan dan merasa bahwa mungkin tidak ada jalan keluar dari situasi yang mengerikan ini. Dengan tekad yang semakin menipis, keluarga memutuskan untuk melakukan ritual terakhir yang mereka harap dapat menghentikan kutukan. Mereka mempersiapkan semua bahan dan peralatan yang diperlukan, dan mulai melakukan ritual dengan penuh harapan dan ketegangan. Namun, saat ritual dimulai, mereka segera menyadari bahwa kekuatan jahat yang mereka hadapi jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Selama ritual, suasana semakin mencekam, cahaya lilin bergetar, dan udara terasa semakin berat dan dingin. Setiap langkah yang mereka ambil tampaknya hanya memperburuk keadaan, dan suara-suara aneh semakin keras. Mereka merasa seperti berada di tengah badai kegelapan yang tidak terduga, dan mereka harus berjuang melawan ketakutan yang mengancam untuk menghancurkan mereka. Ketika mereka hampir mencapai akhir ritual, sesuatu yang mengerikan terjadi. Salah satu anggota keluarga tiba-tiba terjatuh dan kehilangan kesadaran, sementara kekuatan jahat yang mereka hadapi semakin kuat. Suara-suara menakutkan dan bayangan-bayangan gelap mulai menyerang mereka, dan mereka harus menghadapi kenyataan bahwa ritual ini mungkin tidak berhasil seperti yang mereka harapkan. Saat malam semakin larut, mereka merasa seperti berada di ambang kehancuran total. Setelah ritual yang gagal, keluarga merasa semakin tertekan dan putus asa. Mereka merasa seperti kegelapan telah menguasai mereka sepenuhnya, dan tidak ada harapan lagi untuk melarikan diri dari kutukan. Anggota keluarga yang tersisa mengalami kejadian-kejadian aneh dan mimpi buruk yang semakin mengganggu. Mereka merasa seolah-olah mereka berada dalam dunia yang sepenuhnya gelap dan penuh ancaman. Suatu malam, saat keluarga sedang berusaha untuk tidur, mereka terbangun dengan terkejut mendengar suara teriakan yang mengerikan. Suara itu datang dari dalam rumah, dan ketika mereka mencarinya, mereka hanya menemukan bayangan-bayangan gelap yang bergerak cepat di sekitar mereka. Ketegangan dan ketakutan semakin meningkat saat mereka menyadari bahwa kekuatan jahat yang mengancam mereka semakin dekat dan semakin kuat. Ketika mereka mulai merasa tidak ada harapan lagi, salah satu anggota keluarga, Michael, menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menemukan sebuah buku kuno yang tersembunyi di dalam lemari tua, dan buku itu berisi petunjuk-petunjuk tentang cara mengalahkan kekuatan jahat. Namun, buku tersebut juga memperingatkan bahwa prosesnya akan sangat berbahaya dan mungkin akan menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Michael harus memutuskan apakah ia siap untuk mengambil risiko dan mencoba untuk menghentikan kutukan meskipun ada kemungkinan kegagalan yang mengerikan. Dengan buku kuno sebagai petunjuk, Michael memutuskan untuk mencoba metode yang dijelaskan dalam buku tersebut. Ia mengumpulkan semua anggota keluarga dan menjelaskan rencananya, yang melibatkan ritual baru yang lebih berbahaya dan kompleks. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan ancaman dari kekuatan jahat yang semakin kuat. Meskipun mereka merasa ketidakpastian dan ketegangan, mereka sepakat untuk mencoba metode ini sebagai upaya terakhir untuk menghentikan kutukan. Saat mereka mempersiapkan diri untuk ritual, suasana di sekitar rumah semakin mencekam. Suara-suara menakutkan semakin keras, dan bayangan-bayangan gelap mulai muncul di sekitar mereka. Mereka harus menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang tidak terduga, dan mereka merasakan tekanan yang semakin besar dari kekuatan jahat yang mengancam mereka. Ketika ritual dimulai, keluarga merasa terjebak dalam ketegangan yang mencekam. Mereka harus berjuang melawan rasa takut dan ancaman yang mengintai di setiap sudut rumah.
Dengan keberanian yang tersisa, mereka mencoba untuk menyelesaikan ritual dan berharap bahwa ini akan menjadi jalan keluar dari kutukan yang mengancam mereka. Namun, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dan apakah mereka akan berhasil atau tidak. Saat ritual berlanjut, keluarga menyadari bahwa mereka harus menghadapi pengorbanan besar untuk mengalahkan kutukan. Salah satu anggota keluarga, Sarah, secara sukarela menawarkan dirinya untuk menjadi korban dalam ritual tersebut, percaya bahwa pengorbanannya mungkin adalah kunci untuk menghentikan kekuatan jahat. Keluarga merasa terharu dan berduka, tetapi mereka juga menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan. Proses ritual menjadi semakin intens, dengan kekuatan jahat yang semakin berusaha untuk menghentikan mereka. Suara-suara aneh dan penampakan-penampakan gelap semakin sering muncul, dan keluarga harus berjuang melawan ancaman yang semakin besar. Mereka merasa seperti berada di ambang batas kehancuran, tetapi mereka tetap bertekad untuk menyelesaikan ritual demi keselamatan keluarga mereka. Ketika pengorbanan Sarah selesai, suasana rumah tiba-tiba menjadi tenang. Keluarga merasa seolah-olah kutukan telah hilang, dan mereka mulai merasa lega. Namun, mereka tidak tahu bahwa ada kejutan menakutkan yang menunggu mereka. Meskipun mereka merasa berhasil mengatasi kutukan, ada sesuatu yang lebih jahat yang sedang menunggu mereka di balik kegelapan. Ketenangan yang mereka rasakan setelah ritual ternyata tidak berlangsung lama. Malam berikutnya, mereka mendengar teriakan yang mengerikan dari arah luar rumah. Ketika mereka berlari keluar, mereka menemukan tubuh Sarah yang telah hilang kembali, tergeletak di halaman dengan wajah yang penuh ketakutan. Mereka merasa terkejut dan hancur, menyadari bahwa kematian Sarah mungkin belum mengakhiri kutukan, tetapi malah memperburuk situasi. Suasana di sekitar rumah semakin mencekam, dengan penampakan-penampakan gelap yang semakin sering muncul. Mereka merasa seolah-olah kutukan semakin mendalam dan kekuatan jahat semakin kuat. Mereka mencoba untuk mencari tahu apa yang salah dalam ritual tersebut, dan mengapa kutukan belum berakhir. Saat mereka menggali lebih dalam, mereka menemukan bahwa ada unsur-unsur yang hilang dalam ritual, dan ada kekuatan jahat yang masih mengancam mereka. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami kutukan ini, dan harus mencari cara baru untuk melawannya sebelum lebih banyak anggota keluarga yang menjadi korban. Dalam upaya untuk mencari jawaban, keluarga mulai menggali lebih dalam ke dalam sejarah kutukan dan mencari informasi tambahan yang mungkin telah mereka lewatkan. Mereka menemukan petunjuk-petunjuk baru yang menunjukkan bahwa kutukan ini mungkin melibatkan entitas yang lebih besar dan lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Mereka harus mencari cara untuk memahami dan mengalahkan entitas tersebut sebelum semuanya terlambat. Salah satu petunjuk yang mereka temukan mengarahkan mereka ke sebuah situs kuno yang terletak di luar kota. Mereka memutuskan untuk pergi ke situs tersebut untuk mencari jawaban dan menemukan kunci untuk menghentikan kutukan. Namun, perjalanan mereka tidak mudah, dan mereka harus menghadapi berbagai tantangan dan ancaman di sepanjang jalan. Ketika mereka tiba di situs kuno, mereka menemukan artefak dan simbol-simbol yang berhubungan dengan kutukan. Mereka mulai memahami bahwa ada kekuatan jahat yang mengendalikan kutukan ini, dan harus ditemukan cara untuk menghentikannya. Namun, mereka juga menyadari bahwa mereka sedang berada dalam bahaya besar, dan harus menghadapi risiko yang sangat tinggi. Dengan informasi baru yang mereka temukan, keluarga kembali ke rumah dengan tekad untuk menghadapi entitas jahat yang mengendalikan kutukan. Mereka mempersiapkan diri untuk konfrontasi yang akan menentukan nasib mereka. Mereka merasa tegang dan cemas, mengetahui bahwa ini mungkin menjadi pertarungan terakhir mereka melawan kekuatan jahat. Ketika mereka memulai konfrontasi dengan entitas, mereka merasakan tekanan yang luar biasa dan ancaman yang sangat nyata. Entitas tersebut muncul dalam bentuk yang menakutkan dan sangat kuat, dan mereka harus berjuang melawan kekuatan jahat yang mengancam mereka. Suasana menjadi semakin mencekam dan penuh ketegangan, dan keluarga harus menggunakan semua pengetahuan dan kekuatan yang mereka miliki untuk melawan entitas tersebut. Selama pertarungan, mereka mengalami kejadian-kejadian yang mengejutkan dan menakutkan. Entitas tersebut tampaknya memiliki kekuatan untuk membaca ketakutan mereka dan menggunakan itu untuk melawan mereka. Mereka merasa seolah-olah mereka berada di tengah-tengah kegelapan yang tidak dapat mereka kontrol,
dan mereka harus menghadapi kenyataan bahwa pertarungan ini mungkin tidak akan berakhir seperti yang mereka harapkan. Dalam upaya untuk melawan entitas jahat, keluarga menyadari bahwa mereka mungkin perlu kembali ke masa lalu untuk menemukan cara untuk menghentikan kutukan. Mereka memutuskan untuk menggali lebih dalam ke dalam sejarah dan menemukan informasi yang mungkin telah mereka lewatkan. Mereka menemukan catatan-catatan lama yang menunjukkan bahwa kutukan ini memiliki akar yang sangat dalam dan kompleks. Catatan-catatan tersebut mengungkapkan bahwa ada ritual kuno yang dilakukan di masa lalu untuk mengikat entitas jahat dan menjaga agar tidak bebas. Mereka harus menemukan cara untuk mereplikasi ritual tersebut dan mengikat kembali entitas jahat ke dalam dunia gelap. Namun, mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan ancaman yang muncul saat mereka mencoba untuk mengatasi masa lalu dan melawan kekuatan jahat. Dengan tekad dan keberanian, mereka berusaha untuk menyelesaikan ritual tersebut dan mengakhiri kutukan. Mereka merasa tertekan dan putus asa, tetapi mereka tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri mereka dan menghentikan kutukan yang mengancam mereka. Ketika keluarga mempersiapkan diri untuk ritual terakhir, mereka mulai menghadapi kenyataan mengerikan tentang kutukan dan entitas jahat yang mengancam mereka. Mereka menyadari bahwa kutukan ini tidak hanya mengancam mereka, tetapi juga memiliki tujuan jahat yang lebih besar. Mereka harus menghadapi kebenaran bahwa entitas jahat ini mungkin tidak hanya ingin menghancurkan mereka, tetapi juga memiliki rencana untuk menguasai dunia. Dalam ritual terakhir, mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan ancaman yang muncul. Mereka merasa seperti berada di tengah-tengah kegelapan yang tidak dapat mereka kontrol, dan mereka harus berjuang melawan kekuatan jahat yang semakin kuat. Mereka menghadapi situasi yang sangat menegangkan dan penuh ancaman, dan mereka harus menggunakan semua pengetahuan dan kekuatan yang mereka miliki untuk mengalahkan entitas tersebut. Ketika ritual hampir selesai, mereka mengalami kejadian-kejadian yang mengejutkan dan menakutkan. Mereka merasa seolah-olah mereka berada di ambang kehancuran total, dan mereka harus berjuang melawan rasa takut yang mengancam untuk menghancurkan mereka. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin tidak dapat menghentikan kutukan dan entitas jahat yang mengancam mereka. Ketika ritual terakhir dimulai, keluarga menghadapi pertarungan yang sangat intens dengan entitas jahat. Mereka harus melawan kekuatan jahat yang sangat kuat dan berusaha untuk menyelesaikan ritual dengan benar. Suasana di sekitar rumah semakin mencekam, dan mereka merasakan tekanan yang sangat besar dari kekuatan jahat. Pertarungan ini membawa mereka ke batas kemampuan mereka, dan mereka harus berjuang melawan ancaman yang semakin besar. Mereka mengalami kejadian-kejadian yang mengejutkan dan menakutkan, dan mereka merasa seolah-olah mereka berada di tengah-tengah kegelapan yang tidak dapat mereka kontrol. Mereka harus menggunakan semua kekuatan dan pengetahuan yang mereka miliki untuk melawan entitas jahat dan menyelesaikan ritual. Selama pertarungan, mereka menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang sangat besar. Mereka merasa tertekan dan putus asa, tetapi mereka tetap bertekad untuk mengalahkan kekuatan jahat dan menghentikan kutukan. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa pertarungan ini mungkin akan menentukan nasib mereka dan masa depan mereka. Ketika pertarungan terakhir hampir selesai, keluarga menghadapi kejutan yang mengejutkan. Mereka menemukan bahwa entitas jahat memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan, dan bahwa kutukan ini mungkin tidak akan berakhir seperti yang mereka harapkan. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa ada sesuatu yang lebih jahat yang sedang menunggu mereka di balik kegelapan. Dalam suasana yang semakin mencekam, keluarga merasa putus asa dan kehilangan harapan. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin tidak dapat mengalahkan kutukan dan entitas jahat. Namun, mereka tetap bertekad untuk mencoba dan berjuang hingga akhir. Mereka menghadapi situasi yang sangat menegangkan dan penuh ancaman, dan mereka harus menggunakan semua kekuatan dan pengetahuan yang mereka miliki untuk menghadapi kegelapan yang mengancam mereka. Ketika mereka merasa bahwa mereka telah mencapai batas, mereka tiba-tiba mengalami kejadian-kejadian yang mengejutkan dan menakutkan. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa kutukan ini mungkin lebih kompleks dan mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Mereka harus berjuang untuk mengatasi situasi yang semakin memburuk dan mencari cara untuk menyelamatkan diri mereka dari kehancuran total. Dalam upaya terakhir untuk menghentikan kutukan, keluarga harus menghadapi pengorbanan yang sangat besar.
Mereka harus membuat keputusan sulit tentang siapa yang akan mengorbankan dirinya untuk menghentikan entitas jahat. Mereka merasa tertekan dan putus asa, tetapi mereka tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri mereka dan mengakhiri kutukan. Pengorbanan terakhir melibatkan risiko yang sangat besar, dan mereka harus menghadapi berbagai ancaman dan tantangan di sepanjang jalan. Mereka merasa seolah-olah mereka berada di tengah-tengah kegelapan yang tidak dapat mereka kontrol, dan mereka harus berjuang melawan rasa takut yang mengancam untuk menghancurkan mereka. Mereka harus membuat keputusan yang sangat sulit dan menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin tidak dapat menyelamatkan diri mereka dari kehancuran. Setelah pengorbanan terakhir, keluarga merasa seperti mereka telah berhasil menghentikan kutukan dan mengalahkan entitas jahat. Suasana di sekitar rumah menjadi tenang, dan mereka merasa lega bahwa mereka akhirnya berhasil mengatasi kegelapan yang mengancam mereka. Namun, mereka juga merasakan kesedihan dan kehilangan yang mendalam akibat pengorbanan yang harus mereka lakukan. Dengan kutukan yang akhirnya berakhir, mereka mulai kembali hidup mereka dan mencoba untuk melanjutkan kehidupan mereka setelah pengalaman yang mengerikan. Meskipun mereka merasa lega, mereka juga menyadari bahwa pengalaman ini akan selalu menghantui mereka. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa kegelapan yang mereka hadapi tidak akan pernah sepenuhnya hilang, dan mereka harus belajar untuk hidup dengan kenangan yang mengerikan. Ketika mereka melihat kembali pada perjalanan mereka merasa bersyukur bahwa mereka berhasil mengatasi kutukan dan menyelamatkan diri mereka. Mereka juga belajar bahwa terkadang, untuk menghadapi kegelapan, mereka harus menghadapi ketakutan terdalam mereka dan melakukan pengorbanan yang sangat besar. Makasih sudah stay tuned, teman-teman. Kami senang banget kalian udah nonton video kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, buat support kita terus. Keep watching and stay awesome.